nggak bisa lepas dari HP. Sama kayak kita itu yang sudah kenal media sosial, ya kita nggak bisa lepas dari media sosial gitu. Sayang sekali karena mungkin kurangnya edukasi, mereka percaya seperti media sosial dalam kita berinteraksi dengan khalayak ramai melalui Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast Stella. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman semua yang gabut di rumah ataupun yang mau malam minggu, sebaiknya nggak usah, saya sarankan. Karena lagi PPKM, daripada teman-teman cari virus, mending cari berkat dari siaran kami malam hari ini. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat luar biasa menurut saya, ya teman-teman. Dia adalah kakak senior saya, dan malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan beliau. Tapi kata-kata tak kenal maka tak sayang, tak kenal nggak sayang-sayang, enggak ya. Jadi kita mau kenalan sama kakak kita ini, boleh dong kak kita kenalan sama kakak, silakan. Hai semuanya, baru pertama kali loh ya ini. Iya. Jadi agak sedikit gimana. Perkenalkan, nama saya Yohana Galuria, bisa dipanggil Yohana atau bisa disebut juga dipanggil Kak Yoyo. Kak Yoyo. Karena di sini banyak yang namanya Yo. Yo. Jadi supaya Yo. sedikit membedakan seperti itu. Iya. Puji Tuhan sudah semester 7 dan tahun depan sudah mulai proposal, jadi sudah mulai deg-degan seperti itu. Bagaimana judulnya? Masih dalam perjalanan. Perjalanan on the way. Ya gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur ya. Bapak kan bersyukur bisa diundang dalam acara podcast Stella ini. Iya. Sama-sama diundang. Jadi kita mau sama-sama sharing dengan tema kita. Oke. Itu saja mungkin Kak. By the way kakak asalnya dari mana dong? Oh ya, asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Jepara. Siapa tahu ada kakak alumni yang lagi nonton juga. Halo kak, terima kasih telah menonton kami. Kak, ini Kak Yohana dari Jepara. Jauh-jauh dari Jepara datang menghadiri podcast Stella. Iya. Sudah di sini. Padahal sudah di sini. Nah, seperti tema kita yang sudah kita paparkan ya, cerdas bermedia. Menarik sekali tema kita. Jadi patut banget teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu, saudara-saudari untuk menontonnya malam hari ini. Nah kak, kalau misalnya kita lihat ya dari tema kita cerdas bermedia, kita melihat bahwa pemuda saat ini itu adalah pemuda-pemuda yang hidup di era digital. Mulai dari generasi Z sampai kita saat ini yang anak-anak baru 2010 ke atas kan generasi Alpha, sudah sangat dipermudah dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah kita lihat teman-teman kita yang di luar yang kuliah di kampus-kampus umum ya, sekuler seperti itu. Bagi mereka HP dan laptop itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan mereka. HP tanpa laptop kurang. Begitu juga laptop tanpa HP. Jadi dua media ini yang paling mereka istilahnya ya paling dipakai lah, dibutuhkan seperti itu. Dua media sosial. Nah, dan menurut kakak sendiri, apa sih kak menurut kakak itu media itu sendiri? Ya, oke. Jadi sesuai dengan tema kita cerdas bermedia, tentu kita harus tahu media itu seperti apa. Nah sebelumnya kita harus tahu ya, generasi pada saat ini tuh termasuk dalam generasi apa ya. Nah kita tahu bahwa generasi saat ini yang ada itu adalah generasi Z dan juga generasi Alpha. Tetapi untuk media sendiri seperti perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah berkembang dari generasi Y atau generasi milenial. Iya, milenial, milenial. Yang generasinya itu disebut sebagai net generation. Jadi generasi benar-benar diidentikan dengan teknologi, diidentikan dengan internet dan lain sebagainya sampai pada saat ini. Nah kita ini anak-anak muda yang kuliah ini saat ini dikenal sebagai generasi Z. Sekitar antara 96 sampai 2011, jadi kita masih dalam generasi Z. Nah untuk media itu sendiri, kalau menurut saya secara pribadi, media itu adalah perantara atau penghubung, seperti ya penghubung antara
sumber kepada penerima. Seperti contohnya nih, Yudis untuk menghubungi saya pasti kan ada media seperti itu ya, seperti itu. Misalnya Yudis minta saya untuk datang ke podcast ini kan tentunya kan melalui media seperti WhatsApp, seperti WhatsApp gitu kan. Jadi Kak minta tolong dan lain sebagainya. Itu sebagai media perantara Yudis sebagai sumber dengan saya sebagai penerima. Itu secara umumnya media itu seperti itu. Nah, tapi di generasi kita pada saat ini yang sangat terkenal dan juga sering kita dengarkan itu adalah media massa dan media sosial. Iya, tentu kita sudah tahu media sosial. Pasti kalau ada yang tanya media sosial itu apa? Yang ada di HP nih apa aja? Ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya yang itu benar-benar digandrungi remaja saat ini gitu kan. Itu secara perspektif secara umumnya ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi media sosial itu adalah media di mana sebagai tempat untuk sharing karena sosial gitu kan, sharing. Tapi dia diidentikan dengan jaringan sosial, media sosial seperti itu ya. Seperti yang sudah tadi kita sebutkan seperti Facebook dan lain sebagainya. Tetapi untuk media massa itu lebih kepada yang sudah tertata dengan baik. Nah, sehingga ini menjadi ini dari perbedaan antara media massa dan juga media sosial. Jadi yang membedakan antara media massa dengan media sosial itu adalah kelembagaannya. Kalau media massa itu benar-benar ada lembaga khusus yang membuat media massa seperti koran dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya tentang media gitu kan, yang kita kenal sebagai generasi Z pada saat ini. Berarti media sosial ini adalah seperti ya Facebook, Line, Twitter, WhatsApp yang ya Siogi nggak bisa kita lepas juga. Anak-anak Stella kan juga gitu ya. Kalau misalnya udah ambil HP, auto WhatsApp itu langsung snap, Instagram itu langsung snap, TikTok langsung jalan. Nah itu sebenarnya media sosial ya. Kalau media massa itu lebih kepada yang sudah tertata seperti mungkin siaran radio, juga televisi, siaran televisi, koran, dan yang sudah benar-benar tertata dan punya. Nah apa sih Kak ciri daripada media sosial itu sendiri? Kalau ciri ya kita bisa amati lah, apalagi kita sudah beberapa tahun lamanya kita sudah pakai media sosial ini. Namun yang menjadi ciri khusus dari media sosial itu adalah kayak dunia itu benar-benar bisa kita jangkau, seperti tema podcast sebelumnya gitu kan. Kayak orang nggak bisa lepas dari HP, sama kayak kita itu yang sudah kenal media sosial ya kita nggak bisa lepas dari media sosial gitu. Jujur secara pribadi saya ini kalau sudah ambil HP gitu kan, sekali buka Instagram misalnya, itu kayak langsung scroll gitu, nggak bisa berhenti gitu kan. Jadi kayak membuat kita, kayak mensugesti kita itu untuk lanjut aja. Karena di dalam media sosial itu kayak selalu ada hal yang menarik yang kita dapatkan dari dunia luar yang nggak kita tahu. Itu mungkin jadi salah satu ciri khusus dari media sosial. Yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah mempermudah kita untuk bersosial atau berelasi dengan orang yang jauh gitu kan. Itu kan kita sudah tahu gitu kan, kayak mempermudah komunikasi kita seperti itu. Misalnya untuk kita menghubungi orang yang di luar daerah kita dengan mudah sekali kita bisa tahu, bahkan di luar negara kita bisa tahu hal apa saja yang sedang terjadi, kita tahu. Kayak lebih mempermudah itu media sosial. Menurut saya sih itu ya secara singkatnya, tapi kita tentunya punya perspektif masing-masing gitu kan tentang media sosial. Aksesnya juga jauh lebih mudah sih kalau media sosial itu. Sedangkan kalau media massa itu agak sedikit
ribet. Jadi buat teman-teman di rumah juga mungkin punya perspektif sendiri tentang media sosial dan media massa. Jangan malu-malu untuk kasih komentar, apalagi kakak-kakak alumni yang lagi nonton kan pasti sudah paham seperti itu dan sudah ini ya, lebih paham lah seperti itu. Nah, by the way Kak, kemarin itu saya dengar kan kakak ikut seminar. Nah, boleh dong tentang mungkin apa, cerdas bermedia seperti ini. Boleh dong Kak bagi-bagi ke kita apa sih yang sudah kakak dapat dari webinar itu. Puji Tuhan kemarin ada namanya KNMTI ya, Konsultasi Nasional Mahasiswa Teologi Indonesia. Itu dari Persetia gitu kan, yang diadakan dari Persetia. Itu dengan tema umumnya itu adalah pemuda, identitas agama, dan ruang publik. Jadi ada 3 tema ini yang sama-sama dibahas. Pemuda tentunya kita sebagai pemuda, kemudian identitas agama ini menyangkut identitas diri kita sebagai orang yang beragama di tengah kemajemukan Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah ruang publik. Ya, ruang publik. Dan ruang publik ini sangat berhubungan erat dengan pemuda, sama seperti yang kita bahas pada malam hari ini melalui media sosial ataupun media massa. Tapi yang menjadi fokus pembahasan yang saya dapatkan dari webinar itu adalah bagaimana kita sebagai pemuda itu bisa lebih dikatakan cerdas gitu kan, cerdas dalam bermedia. Khususnya kalau kemarin yang kami bahas itu untuk melawan radikalisme. Ya, radikalisme itu seperti paham ekstrim gitu loh, karena pada saat ini banyak sekali, tanpa dipungkiri ya, radikalisme itu sudah mulai muncul gitu kan di tengah-tengah mahasiswa baik sekuler ataupun teologi ataupun seminari seperti itu. Jadi kemarin yang saya dapatkan itu kayak bagaimana kita sebagai pemuda itu lebih bijak dan lebih cerdas untuk menggunakan media. Salah satunya untuk melawan radikalisme dan untuk berteologi, karena kemarin kaitannya dengan beberapa mahasiswa teologi seperti itu. Menarik sekali ya sebenarnya pembahasan daripada webinar itu. Kalau misalnya selama webinar itu ada nggak sih Kak kiat-kiat yang dikasih kakak gitu kan, bagaimana sih kita bermedia dengan baik di ruang publik ya. Tentunya kan kalau ngomong ruang publik itu kan luas dan yang penerimanya ini kan banyak seperti itu. Pasti tentu ada kiat-kiatnya supaya kita kalau dalam bermedia, dalam menyampaikan sesuatu di ruang publik itu tertata dengan baik dan tidak menyimpang dan lain sebagainya. Adakah kiat-kiat seperti itu Pak? Kalau kiat-kiatnya mungkin secara umumnya ya, itu bagaimana caranya kita sebagai pemuda ini, karena lingkupnya pemuda gitu, itu adalah lebih memposisikan diri kita lebih ke bahasa yang digunakan lebih sopan dan lain sebagainya, karena banyak terjadi dalam bermedia itu kayak enggak kurang sopan gitu loh, maksudnya kurang mempergunakannya dengan baik-baik, cara menyampaikan sesuatu, kemudian cara berkomentar dan lain sebagainya. Itu mungkin satu hal secara umumnya. Kemudian kiat yang lain itu adalah bagaimana memanfaatkan media itu sebagai salah satu penghubung atau perantara dalam kita sebagai mahasiswa, karena kemarin bahasnya tentang mahasiswa teologi seperti itu, untuk menyampaikan teologi itu sendiri ke ruang publik, tapi dengan catatan untuk tidak menyinggung pihak lain. Karena ini kan konteksnya melawan radikalisme. Jadi supaya semuanya itu tertata dengan baik. Jadi lebih kepada penyaringan diri sendiri gitu kan dalam menyampaikan itu semua. Seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, berarti bagaimana kita lebih ini ya, bijak di dalam bermedia di ruang bermedia dan mampu menyampaikan sesuatu di ruang publik dengan cara yang
tidak menyinggung. Kalau misalnya dari apa yang telah kakak katakan itu yang saya tangkap, bahwa dalam webinar itu ini ya kak, mengarahkan kita kepada teologi digital seperti itu ya. Hampir seperti itu. Hampir seperti itu ya kak, berarti ya. Nah kak, kalau dalam kita bermedia sosial, dalam kita berinteraksi dengan khalayak ramai melalui media sosial, tentunya ada dampak-dampaknya. Ada dampak positif juga dampak negatifnya. Nah dari kakak nih kak, dampak positif juga dampak negatifnya tentu ada.